Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriani Maheswari dari kelas 12-5. Di sini akan menjelaskan tentang materi genetik. Yang akan dibahas yaitu gen, DNA, RNA, dan kromosom. Kita masuk ke pengertian gen. Gen adalah unit terkecil dalam suatu makhluk hidup yang berperan penting sebagai pembawa sifat keturunan. Letaknya berada pada bagian tertentu kromosom yang disebut lokus gen. Dari sinilah sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup diturunkan dari induk ke keturunannya. Kita lanjut ke struktur gen. Yang pertama itu ada nukleotida. Nukleotida adalah unit dasar penyusun DNA dan RNA. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen penting, yaitu gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Lalu yang kedua ada heliks ganda. DNA berbentuk seperti tangga berpilin atau double helix yang terdiri dari 2 untai polinukleotida. Kedua untai ini diikat oleh ikatan hidrogen antar pasangan basa A dengan T, G dengan C. Struktur heliks ganda akan menjaga kestabilan DNA dan memungkinkan replikasi genetik berlangsung secara presisi. Dan yang ketiga, ada intron. Intron merupakan bagian dari gen yang tidak ikut diterjemahkan menjadi protein. Walaupun disebut sebagai urutan non-coding, intron memiliki peran penting dalam regulasi ekspresi gen, variasi genetik, dan evolusi organisme. Yang keempat, ada ekson. Berbeda dengan intron, ekson adalah bagian dari gen yang berisi informasi genetik yang akan diterjemahkan menjadi protein. Saat proses transkripsi berlangsung, intron dibuang dan ekson akan digabungkan sehingga membentuk mRNA yang siap diterjemahkan menjadi protein. Yang kelima ada promotor. Promotor adalah urutan DNA spesifik yang berfungsi sebagai titik awal transkripsi. Bagian ini berperan untuk mengendalikan kapan, di mana, dan seberapa banyak gen tertentu diekspresikan. Dengan kata lain, promotor bekerja seperti tombol pengatur aktivitas gen. Dan yang terakhir, keenam, yaitu terminator. Terminator adalah bagian gen, terutama pada organisme prokariot atau bakteri yang memberi sinyal untuk menghentikan proses transkripsi. Tanpa terminator, enzim RNA polimerase akan terus bekerja tanpa henti sehingga pembentukan RNA menjadi tidak terkontrol. Nah, kita masuk ke fungsi gen. Jadi, fungsi gen yang pertama yaitu sebagai zarah atau partikel kecil dalam kromosom. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan organisme. Keempat, mengontrol sintesis protein, dan yang kelima menjadi dasar variasi genetik. Selanjutnya ada macam-macam gen. Yang pertama ada jenis gen berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada gen struktural, di mana berfungsi membawa informasi untuk membentuk protein atau enzim tertentu. Yang kedua ada gen regulator, berperan mengatur kapan suatu gen bekerja dan seberapa banyak produk genetik yang harus dihasilkan. Lalu yang kedua ada jenis gen berdasarkan sifatnya. Yang pertama gen dominan, gen yang sifatnya kuat, artinya sifatnya akan tetap muncul meskipun hanya diwariskan dari salah satu orang tua atau induk. Dan yang kedua ada gen resesif. Gen resesif sifatnya lemah, artinya hanya dapat menampakkan sifatnya apabila diwariskan dari kedua orang tua atau induk sekaligus. Nah, kita lanjut ke pengertian DNA. Deoksiribonucleic acid atau yang disingkat DNA adalah molekul asam nukleat yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik pada setiap makhluk hidup. Molekul ini sering disebut sebagai arsip utama kehidupan karena di dalamnya tersimpan instruksi lengkap untuk membentuk, mengatur, dan menjalankan seluruh fungsi sel. Nah, kita lanjut ke struktur DNA. Bentuk DNA menyerupai tangga tali yang berpilin ganda, dikenal sebagai struktur double helix. Struktur ini tersusun dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, serta basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. DNA biasanya ditemukan di inti sel atau nukleus, tetapi juga terdapat di mitokondria. DNA juga memiliki fungsi, yaitu pertama, menyimpan informasi genetik, mewariskan informasi genetik, mengatur perkembangan organisme, mengatur metabolisme sel, mengatur ekspresi gen, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kita lanjut ke pengertian RNA. Berbeda dengan DNA, ribonucleic acid atau yang disingkat RNA merupakan molekul polinukleotida yang umumnya berbentuk rantai tunggal dan lebih pendek. RNA memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu menyalin, membawa, dan menerjemahkan informasi genetik agar dapat diolah menjadi protein.
Nah, kita lanjut ke struktur RNA. Jadi, komponen RNA terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen berupa adenin, guanin, sitosin, serta urasil yang menggantikan timin pada DNA. RNA dapat ditemukan di berbagai bagian sel seperti inti sel, sitoplasma, dan ribosom, yaitu tempat berlangsungnya sintesis protein. Nah, RNA juga punya fungsi, yaitu menyimpan informasi genetik, memilih dan membawa asam amino, membentuk ribosom, mengatur aktivitas gen, mengkatalis reaksi kimia, dan menjaga stabilitas DNA. Nah, RNA memiliki jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada mRNA atau messenger RNA. mRNA sering disebut sebagai RNA pembawa pesan. Tugasnya adalah menyalin kode genetik dari DNA yang ada di inti sel, lalu membawanya ke ribosom. Tanpa mRNA, ribosom tidak akan tahu protein apa yang harus dibuat. Yang kedua ada tRNA atau transfer RNA. Fungsi tRNA adalah membawa asam amino atau bahan dasar pembentuk protein ke ribosom. Setiap tRNA hanya membawa satu jenis asam amino tertentu dan akan menyesuaikan diri dengan kode yang dibawa mRNA. Dengan bantuan tRNA, ribosom bisa merangkai asam amino sesuai urutan yang benar. Dan yang ketiga ada rRNA atau ribosomal RNA. rRNA adalah komponen utama ribosom, tempat pembuatan protein berlangsung. Sekitar setengah dari struktur ribosom tersusun dari rRNA. rRNA juga bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses penggabungan asam amino. Nah, di sini ada tabel perbedaan DNA dan RNA dari mulai letak sampai ke jenisnya. Di sini aku akan bacakan. Yang pertama, letak. Kalau DNA itu ada di nukleus, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA ada di nukleus, ribosom, dan sitoplasma. Lalu rantai, DNA itu memiliki rantai ganda dan panjang, sedangkan RNA itu tunggal dan pendek. Lalu fungsi DNA itu hereditas atau sintesis protein, dan fungsi RNA itu adalah sintesis protein saja. Lalu gula pentosa mereka, DNA memiliki 2 deoksiribosa, sedangkan RNA itu ribosa saja. Lalu basa nitrogennya, kalian bisa baca sendiri itu. Kalau DNA itu ada basa timinnya, sedangkan RNA itu basa urasil. Lalu kadar DNA itu tetap, sedangkan kadar RNA itu berubah-ubah. Dan jenis DNA itu ada DNA sense atau kodogen dan antisense. Lalu RNA ada mRNA, rRNA, dan tRNA yang tadi sudah aku jelaskan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pengertian kromosom. Jadi kromosom adalah struktur kecil berbentuk benang, yaitu terdapat di dalam inti sel. Bisa dibilang kromosom adalah tempat yang menyimpan informasi genetik makhluk hidup. Kromosom terbentuk dari penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Nah, adapun bagian-bagian kromosom, yang pertama itu ada kromatid. Jadi kromatid adalah salah satu dari 2 benang identik yang terbentuk saat kromosom mereplikasi diri. Kromatid berfungsi dalam penyimpanan dan pemisahan informasi genetik selama pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis, untuk menjaga kestabilan genetik pewarisan sifat-sifat. Yang kedua ada sentromer. Sentromer merupakan bagian kromosom yang berfungsi untuk mencegah penempelan antar lengan kromosom. Jadi fungsi sentromer adalah untuk memfasilitasi pemisahan kromatid dengan membantu mengarahkan pergerakan kromosom ke kutub sel yang berlawanan selama proses pembelahan sel. Yang ketiga ada telomer. Telomer adalah bagian ujung kromosom yang mengandung banyak DNA berulang. DNA ini memiliki peran dalam melindungi kromosom dan mencegah hilangnya informasi genetik selama proses replikasi DNA. Adapun fungsi kromosom, yang pertama membawa sifat keturunan, menentukan jenis kelamin, memastikan pembelahan sel yang akurat, dan menjaga keberlanjutan kehidupan sel dan organisme. Kromosom ini juga memiliki beberapa macamnya, yaitu pertama ada metasentrik. Jadi metasentrik ini adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan kromonema. Sentrosom yang di tengah membuat kedua lengan kromonema sama panjangnya dan membentuk huruf V. Dan yang kedua ada submetasentrik. Submetasentrik ini adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan. Hal ini di mana salah satu lengan kromosom sedikit lebih panjang dibanding lengan satunya. Yang ketiga ada akrosentrik. Akrosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan lengan kromonema. Hal ini berarti lengan kromonema akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengan satunya.
Dan yang keempat ada telosentrik. Jadi telosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosomnya tepat berada di ujung lengan kromosom. Hal ini berarti kromosom telosentrik hanya memiliki satu lengan saja. Dilansir dari Genetic Education, manusia tidak memiliki kromosom telosentrik. Kromosom ini dimiliki oleh tikus rumah. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber yang aku pakai untuk materi genetiknya. Jadi kalian bisa pelajari lebih lanjutnya melalui dari link-link tersebut. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.